Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Video yang kali ini yang ketiga ya. Yang kemarin pertama database, yang kedua transaksi 1-13. Sekarang lanjut ke transaksi yang ke-14. Ini ada 27 ya untuk soalnya, plus penyesuaian, ada beberapa tuh penyesuaiannya. Nanti akan kita buat lagi. Dokumen yang 14 ini adalah transaksi penjualan share pembelian ya, pembelian dari PT Yangken ya. Jadi kita masuk ke menu purchase, enter purchase, kita pilih Yangken. Di sini 20 untuk Samsung ya. Untuk Samsung harganya 1.700.000, naik dari yang tadi itu. Kemudian 30 unit untuk LG tentunya. Harganya 2.900.000. Nah, terus nomor PO-nya 19, nomor purchase-nya ya. Tanggalnya 16. Oke, totalnya adalah 134.810.000 rupiah. Ada frag pad-nya 500.000. Oke, 134.810 ya. Kita langsung record. Dokumen transaksi yang ke-15, penjualan tunai ini ya. Ini penjualan tunai ya, jadi kita menunya sales, enter sales. Nah, di sini pelanggannya karena nggak ada namanya, jadi kita langsung buat baru ya. Klik new ya, klik new. Namanya di sini diterima dari penjualan tunai atau kasirnya. Penjualan tunai ya, kita enter atau tab ya. Di sini alamatnya nggak ada, langsung ke selling detail. Tentunya di sini kena PPN ya. Kemudian di sini COD karena dia tunai. Untuk biaya angkutnya nggak ada ya, jadi cukup seperti ini teman-teman. Oke. Oh, ini maaf kebalik ya. Ini kebolak. Ini kita ganti sini. Kita oke. Lalu kita pilih penjualan tunai. Invoice-nya nomor 5 BKM 1712-2022. Di sini TV Samsung 15, harganya 1.900.000 ya. Kemudian untuk yang LG ini harganya 3.500.000. Oke ya. Totalnya ini. Kemudian ada biaya servis di sini. Ada asuransi ya. Asuransinya nilainya adalah 106. 106, maaf salah tempat. Kemudian ada jasa servis, mungkin pemasangannya atau lain-lainnya. Di sini 3 juta, besar sekali ini. Oke ya. Totalnya 62.222.77660 ya, sudah sama yang di soal. Kita bisa cek kontrol
R di keyboard, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita isi dulu ya, karena tunai 62.277.660 ya. Kemudian kita record. Dokumen transaksi berikutnya adalah yang ke 17 ya. Bukan, ini kelewat, ini 16 dulu. Ini tadi 15, sekarang 16. Pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut. Ini bayar utang ke bank ya. Pakai menu banking, spend money. Terus ini kita pilih bank ya, cash in bank. Di sini 5 BKK tanggalnya kita pilih tanggalnya 17 Desember 2022, jumlahnya 25 juta. Ini akunnya adalah bank ya, pinjaman bank, kepala akun 2. Di sini nilainya 23 ya, 605. Kemudian beban bunga 139421 ya. Totalnya sudah betul ya, 25 juta rupiah. Oke, kemudian kita record. Oke, dokumen transaksi ke-17. Ini faktur penjualan ya, faktur penjualan. Kita gunakan menu sales, enter sales. Jualnya ke toko Buana Abadi. Ini 77 FC ya. Tanggalnya 18. Ini 25. Kemudian Samsung sorry 25, harganya ini adalah 2.100.000. Kemudian yang 30 unit ini adalah LG, harganya 3.700.000 rupiah. Totalnya 181.485. Kemudian ada asuransi ini. Ada asuransi senilai 327. Kemudian jasa nggak ada ya. Oke, hanya asuransi saja teman-teman di sini. Totalnya adalah 181.847 ya, 970, sudah sama dengan di soal ya. Oke, 8 Desember. Oke, kalau sudah kita record. Transaksi yang ke-18 ini kas masuk, penjualan piutang dagang atas penjualan kredit ya, pelunasan ya. Jadi kita nerima dari toko Apriliana, masih di modul sales. Di sini kita pilih receive payment, kita pilih toko Apriliananya, ID-nya adalah 6 BKM ya, tanggal 18/12/2022. Totalnya adalah 117.959.760. Di sini ada potongan ya, potongannya 2.160.000 ya.
Nah, ini kenapa nggak sama dengan yang di sini? 2% di sini adalah dihitung berapa persen nih? Ya, dihitung dari harga barang ya, nggak termasuk PPN. Yang bagi yang belum menyimak, ini udah pernah saya bahas di video yang sebelumnya ya, terkait transaksi pelunasan piutang, ada diskon ya. Di sini diskonnya seperti itu. Oke, kita tap lagi, totalnya adalah seperti ini ya. Sudah sama dengan di soal teman-teman, 18, 12. Oke. Kemudian kalau sudah kita record. Nah, ini printnya ntar aja. Oke. Sebelum lanjut ke dokumen 19, saya akan cek dulu jurnalnya. Teman-teman bisa menyamakan ya. Di all aja saya. Tadi terakhir di sini ya, dari sini. Ini sudah ya. Kemudian ini 17 penjualan tunai. Kemudian cash in bank ya. Ini toko Buana Abadi Apriliana. Oke. Kita lanjutkan ke transaksi yang 19 ini ya. Tadi ini sudah 19 di sini adalah pembayaran gaji karyawan bulan Desember ya. Dengan nilai sebagai berikut. Kita close dulu, masuk ke menu banking, spend money ya. Kita tulis di sini 6 BKK, tanggalnya 25 ya. Jumlahnya 74.800. Jangan lupa diganti dari cash in bank ya. Ini kalau sampai lupa repot ya kan. Jadi ini juga kelemahan Mayap ya. Jadi dia nggak langsung default ke situ gitu kan. Jadi masih harus dipilih. Karena ada dua akun yang digunakan gitu kan. Ini kebijakan akuntansi. Nah, kita lanjutkan di sini untuk transaksi gajinya. Di sini dibayar kepada karyawan ya. Gaji karyawan Desember. Kita masukkan akun. Pertama adalah yang pemasaran ya. Yang pemasaran itu 60 juta. West and salaries mana di sini? Ya, sales 60 juta. Yang kedua adalah ADM umum 20 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh ya. Income tax payable masuk ke utang dulu karena belum kesetorkan ke negara. Income tax payable ini nampung akun ini, mana dia? Income tax payable negatif atau kontra ya 5.200.000 rupiah. Oke ya. Kita cek lagi 6 BKK 25 Desember total sudah betul semuanya, tinggal kita record. Dokumen transaksi yang ke-20, pengisian kembali dana kas kecil bulan Desember ya. Ini sebesar 900 sama 900 total 3.500.000 ya. Kita masih di menu banking spend money ya, banking spend money. Di sini kita pilih cash in bank karena yang diisi adalah kas kecilnya. Nomornya 8 BKK 26 Desember ya. Totalnya 3.500.000. Sini pengisian dana kas kecil. Electricity expense ya. Electricity expense Rp900.000.
Kemudian yang kedua adalah telepon ya, 900.000 juga. Yang ketiga iklan, $800 ya. Harusnya ini bukan telepon nih, harusnya internet gitu kan ya. Mungkin nggak apa-apa ya, karena teleponnya mungkin pakai juga itu. Kemudian yang ketiga adalah transportasi ya, transportasi ukuran nih. Nah ini dia, Rp900.000. Oke. Pas ya teman-teman ya, total 3.500.000 kita record ya. Kita cancel. Berikutnya adalah dokumen yang ke-21. Penjualan 750 lembar saham PT Gamawari dengan kurs 120% ya. Jadi ini lebih tinggi dari harga waktu beli ya. Nanti ada laba berarti ini, laba dari penjualan saham. Baik, dokumen yang 21 ini kan ngejual 750 lembar saham ya. Kursnya di sini 120%. Begitu lebih tinggi dari waktu beli seperti ini. Ada biaya penjualan setengah 1% dan juga PPh setengah persen ya. Nah ini sudah termasuk itu, jadi 89 sekian itu sudah include PPh plus biaya penjualan. Kita hitung dulu 750 lembarnya sebesar apa. Kita cek ke atas ya, di bagian penjelasan di sini kita lihat. Ini ya, nominalnya 100.000 per lembar. Kursnya waktu beli adalah 105 ya. Saya hitung dulu pakai kalkulator di sini. 105 per 100 ya, atau ini seperti ini, dikali dengan harganya. Oke, 100.000 ya. Jadi berapa? Nah, sebesar ini. Kemudian kali dengan 750. Tadi kan 750 yang dijual ya. Oke. 78 750. Nah, ini nilainya dulu, kita hitung dulu. Tinggal kita masukkan ya, biar jelas. Sekarang kita ada di banking, receive money ya. Di sini kita tulis dulu cash in bank ya. Nomor buktinya adalah 7 BKM ya, tanggal 30 begini ya, 900. Nah, di sini kita tulis marketable securities-nya. Nah, ini dia. Oh, sorry, di sini nilainya adalah 78 tadi ya. 78 berapa tadi? 750. Oke. Kemudian pajaknya ya. Setengah persen, berarti masuk ke akun ini PPh badan final, masuk ke ini, nilainya adalah setengah persen kali 89 sekian ya, jadi 89.100. Kita klik negatif ya, 89.100 ya.
tinggal laba atau rugi ya. Lah ini berarti ini gain on loss, ini kan berarti untung ya kan. Untungnya berapa kita lihat. 10.350 ya, 10.350 ya. Ini dari mana untungnya? Dari selisih 78 tadi sama yang di sini ini. Jadi kalau kita mau hitung lagi biar gue jelas teman-teman ya. Berarti sekarang kan pertama belinya segini nih. Ya, apa namanya, aslinya segini kan. Kalau pakai harga sekarang berarti kan 120%. Ya kan? Kali 100.000 ini ya. Kali dengan 750. Nah, ini biar lebih jelas. Ini aslinya ya. 90 juta rupiah. Nanti tinggal dikali dengan tadi itu. Nah, kenapa di sini hanya 89 sekian-sekian? Ini karena ada biaya penjualan ini tadi ya, kurang 1% lagi. Jadi angka ini kita kurangi dengan 1%. Kurangi berarti 1%-nya 900. Nah, ini ya. Ini ya, jelas ya teman-teman ya. Tinggal dikali ini. Oke. Kalau sudah, ini kita tulis dulu penjualan 750 lembar ya. Saham PT Gama Wari. Dokumen yang ke-22 ini adalah transaksi pelunasan piutang karyawan. Jadi menerima lagi kayak tadi itu. Masih di receive money di sini. Ya. Kita pilih employee receivable ya. Di sini 8 BKM tanggal 30 sudah betul ya. Nilainya 2.500.000. Pelunasan piutang karyawan. Oke, sudah ya. Kita record. Dokumen yang ke-23, pemberian pinjaman kepada karyawan atas nama Dinda Putri. Kita masukkan lagi. Masih di banking ya. Sekarang kita gunakan menu spend money. BKK 4 juta rupiah. Oke, berarti piutang Adinda ya. Piutang karyawan, nah ini dia. Ini kalau mau kasih nama di sini Adinda Putri. Jurnal saja. Oke, sudah ya. 30 sudah, nilainya 4 juta rupiah. Transaksi yang ke-20 berapa nih? 4 menjual apa nih? Diterima dari mana?
Data Grand Extra tahun 2018 terjual dengan nilai buku 86625 ya. Di sini disuruh melihat laporan awal, jadi nanti kita akan bandingkan harga jual ini dengan nilai bukunya ya, selisih berapa gitu ya. Kita meluncur dulu ke atas ya untuk yang Grand Extra tahun 2018 ya. 95325 di sini nilai bukunya tertulis 86625. Nah, ini dia. Agak gedean dikit, kita besaran dikit ya. Produknya tadi Grand Extra ini ya, Grand Extra berarti yang ini produknya ya. Di sini akumulasi pengusutannya adalah 67 ya, jadi per bulannya di sini adalah pengusutannya akumulasi sudah segini ya, 67375. Kemudian ini per tahunnya ini ya, karena dia kan ini 12,5% ya. Kemudian kita akan buat jurnal penyesuaian di sini. Tetap masuk menu yang tadi itu, kita akan hitung ini nanti kita masukkan dalam jurnal ya, apakah untung atau rugi. Kita buat dulu jurnal di sini ya. Tadi 95 berapa ya, ini kita masuk banking, receive money, di sini ke cash in bank. Tadi halamannya nah ini dia. Sembilan lima tiga dua lima ya. 95325. Oke, ini kita note dulu di sini teman-teman biar nggak bingung jumlahnya. Kita kembali ke atas tadi ya. Oke, di sini berarti kita tulis dulu depreciation-nya. Nah, ini dia dulu ya. Nilainya ini 19.250 ya. Ini saya jadi kredit ya. Yang ini dulu 19.250. Kita pasangkan dengan akumulasi. Akumulasinya menjadi debit ya kalau di jurnal biasa. Ini dia. 19.250. Ini debit ya. Oke. Kemudian kita munculkan lagi ya. Ini untuk menghitung menutup akumulasi berjalan ya, Desembernya berarti. Sekarang kita totalnya dulu yang di sini. Akumulasinya lagi berarti. Jadi ini kita rinci teman-teman ya. Saya boleh juga digabung. Kalau digabung tinggal tambah aja sebenarnya ini. Tinggal tambah 67 tambah ini gitu. Ini saya rinci jadi 2 kali biar lebih jelas. Ini 67. Tiga tujuh lima. Dibalik ini ya, jadi negatif, dia kan jadi debit ini kan. Kemudian ditutup, ini tutup ya jadi 67. Kemudian pada vehicle-nya mana vehicle-nya?
Harga perolehnya di sini vehicle adalah 154 ya. 154. Oke. Tinggal di sini laba atau rugi, kita lihat gain or loss 8.700.000 rupiah. Ini selisih antara tadi itu nilai buku sama dengan harga jual. Kita cek di Ctrl R, ini hasilnya seperti ini. Oke ya. Kita kembali ke soal tadi dulu biar lebih jelas. Ini tadi ya. Kalau masih bingung 86 dari mana? Ini dari 154. Ini kan perolehnya segini ya. Dikurangi dengan pengusutan ya. Tadi pengusutannya adalah senilai ini ya 67375. Nah segini ya, 86625 ya. Kalau ditambah dengan laba tadi 8.700.000. Segini ya, itu jadi ini laba ya. Oke, teman-teman ya, saya kira jelas. Saya udah detailkan di sini biar teman ada kepahaman. Kita oke, kita record. Transaksi yang ke-25, faktur penjualan. Nah ini lebih mudah lagi. Faktur penjualan, sales, enter sales ya. Kita pilih kepada toko Apriliana 78 FC ya, 31/12/2022, 30 untuk Samsung, harganya 2.100.000. Terus 15 untuk LG ya, 3.700.000 rupiah. Terus ini juga ada asuransi ya, ada asuransi, nilainya adalah 237. Ada juga jasa servis 600.000. Oke, totalnya 132.464.070 sudah sama dengan di soal ya. Tanggal sudah, nomor bukti sudah. Kalau mau dicek seperti ini, Ctrl R ya. Kita record, cancel. Langsung ke 26, penyetoran hutang asuransi tahun 2022 ya. Kita menu banking, spend money, kita pilih cash in bank. Di sini 10 BKK, tanggalnya tanggal 31 ya. Kita pilih insurance payable, mana ini dia? 121. Oke. Ini ya. Kalau sudah, kita record ya. Sambil kita cek lagi jurnalnya. Tadi ini adalah kas keluar ya. Nah ini dia.
Sama yang tadi ini penjualan ya. Ini dia. Oke ya. Nah, ini kalau di sebelumnya kas masuk berarti tadi ini. Ini tadi teman-teman ya. Nah, saya kira jelas. Ini kalau di all ya. Berarti paling bawah. Kemudian ini sudah. Berikutnya adalah bukti transaksi 27 ya. Pemberian sumbangan kepada Yayasan Yatim Piatu Peduli Kasih Semarang ya, berupa 4 unit LG masuk ke dalam rekening advertising expense ya. Ini karena ada LG-nya, jadi kita nggak masuk ke jurnal umum, kita masukkan langsung ke adjustment di ini ya, di produk ya. Jadi kita gunakan menu inventory. Kemudian kita pilih di sini adjust inventory 3 BM 31/12/2022 sumbangan ke Yayasan Yatim Piatu. Ini berarti kita pilih LG. Kuantitinya kita kurangin ya, negatif 4 ya, dikeluarkan. Ini harganya. Ini kita masukkan ke dalam akun advertising expense. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita record di sini mungkin di sini kan 2.806.761,905 ya. Mungkin kalau di teman-teman komputernya dibulatkan berbeda, di sini mungkin munculnya 762. Jadi nggak masalah, tergantung pembulatan di komputer kita atau di Mayop yang kita gunakan ya kan. Atau mungkin tadi pernah dihapus berulang-ulang. Di sini di saya seperti ini. Mungkin sebagian ditulisnya di sini 804.762. Jadi ini digabung gitu kan. Ya seperti itu ya, jadi mungkin pembulatan sedikit kalau ada yang berbeda dengan teman-teman, mungkin koma-komanya. Oke, kita record ya, kita record, kita lihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, dokumen ke-27 selesai, tinggal nanti masuk ke dalam penyesuaian ya. Jadi sebelum ke sana saya sudah dulu sini untuk video yang kali ini. Dari dokumen ke-14 sampai ke dokumen 27. Ini hasil dari keseluruhannya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, demikian untuk video yang ketiga ini ya, transaksi sampai 27. Semoga manfaat, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa share ke teman-teman video saya ini, linknya YouTube-nya, subscribe ya, dan soalnya ada di video pertama keterangannya ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga terus semangat untuk meningkatkan akuntansinya, baik Mayop ataupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.